kisah Nabi Yahya ini tidak lepas daripada kisah Nabiullah Zakaria. Baik, kita akan masuk pada surah Maryam ayat kedua dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kaf ha ya ain sad, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ka ha ya ain sad ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang banyak di permulaan Al-Quran atau di permulaan surat-surat dalam Al-Quran. Ahli tafsir, kalau antum baca tafsir, biasanya tidak ada yang mentafsirkan, hanya mengatakan Allah lebih tahu tentang maknanya. Tetapi para ulama memberikan penjelasan kalau ada penggalan-penggalan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, atau seperti di sini ka ha ya ain sad atau toha yasin dan yang semacamnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu letakkan di permulaan surat dalam Al-Quran? Karena Allah letakkan sebagai tantangan Allah kepada orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka. Lah, Quran itu turun di mana? Turun di Mekah. Dan orang-orang Mekah kala itu berbahasa Arab, dan Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab. Seolah-olah Allah ingin katakan, bahasa kalian sama dengan bahasa Quran, menggunakan bahasa Arab. Artinya bahwa bahasa yang kalian rangkai itu tidak lebih daripada alif sampai ya. Sama dengan Quran juga sama, tidak lebih daripada alif sampai ya. Kalau kalian meragukan Al-Quran, maka silahkan rangkai dengan huruf hijaiyah yang kalian hafal dari alif sampai ya itu kalimat-kalimat semacam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bentuknya tantangan gitu ya. Kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, Quran kan pakai bahasa kalian, buat seperti Quran. Itu maksudnya kenapa potongan-potongan huruf hijaiyah ini selalu diletakkan di permulaan surat dalam Al-Quran. Begitu penjelasan para ulama. Kemudian Allah mengatakan penjelasan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang sangat lembut. Artinya dengan doa yang tidak perlu diteriakkan, karena Allah itu dekat dengan kita. Makanya sahabat Nabi SAW pernah berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah, Arabbuna qaribun am ba'id? Rasul, Tuhan kita ini jauh apa dekat? Wa idza kana qaribun fa nunaji, wa idza kana ba'idun fa nunadi. Kalau memang dia dekat, kita bisik-bisik saja. Tapi kalau dia jauh, kita panggil-panggil. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku ya Muhammad, katakan aku dekat. Jadi tidak perlu doa itu teriak-teriak. Doa itu tidak perlu berteriak-teriak, tetapi dengan cara nidaan khafiyah, seperti doanya Zakaria. Kemudian Allah mengatakan, qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban. Zakaria berkata, Ya Rabb, sesungguhnya telah lemah tulang ini, dan juga sesungguhnya rambut ini telah beruban memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syakiya, dan aku menjadi dengan doa kepadamu tidak pernah kecewa. Artinya dia terus berdoa dan tidak pernah bosan untuk tidak berdoa. Dan harusnya seperti itu, ikhwan. Yang tahu nilai sebuah doa itu para nabi. Kadang-kadang orang itu kalau ada masalah bukan mengadu kepada Allah, malah nulis status. Jadi minta bantuan kepada orang-orang yang ada di Facebook, yang ada di Instagram. Yang membuat masalah itu Allah, yang mengangkat juga Allah. Jadi kalau ada masalah tidak perlu ditulis di status.
Ini aneh, setiap ada masalah mesti ditulis status. Lagi galau. Ngapain orang coba tulisan begitu? Minta kepada Allah Azza wa Jalla, masalahnya diselesaikan. Makhluk itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya Zakaria mengajarkan kepada kita, jangan pernah bosan berdoa. Kemudian Allah mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Kemudian Zakaria mengatakan, dan sungguh aku khawatir keluargaku, kerabatku dari belakangku, maksudnya kalau tidak ada keturunan, dan dia istriku seorang yang mandul. Artinya secara medis tidak mungkin melahirkan, karena orang mandul tidak mungkin melahirkan. Fahabli min ladunka waliya, maka berilah kepadaku dari sisimu waliya, pertolongan. Untuk apa? Yarithuni, agar dia mewarisi diriku. Wa yarithu, dan mewarisi min ali Ya'qub, dari keturunan Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia Tuhanku seorang hamba yang diridhai. Dari sini menunjukkan bahwa Zakaria itu masih nabi-nabi Bani Israel. Karena ketika dia mengatakan yarithu min ali Ya'qub, menunjukkan bahwa ada garis keturunan antara Zakaria dengan Nabi Allah Ya'qub. Dan Ya'qub itu namanya Israel, keturunannya disebut Bani Israel, dan Zakaria itu satu di antara nabi Bani Israel. Kemudian Allah mengatakan, ya Zakaria, inni nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami beri kabar gembira kepadamu, akan lahir seorang anak laki-laki namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, di mana nama Yahya itu belum pernah ada nama seperti itu sebelumnya. Jadi nama Yahya itu nama satu-satunya yang Allah berikan kepada putranya Zakaria. Sebelumnya tidak ada orang namanya Yahya. Kalau sekarang banyak nama Pak Yahya itu. Di mana rumah Pak Yahya? Sebelah sana. Tapi sebelum itu, di zaman Nabi Yahya, tidak ada nama Yahya kecuali putra Zakaria. Maksudnya seperti itu. Kemudian qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akhiran wa qad balagtu minal kibari itiyah. Zakaria pun mengatakan, ya Tuhanku, bagaimana aku akan memiliki anak gitu kan, sementara usiaku sudah tua renta, istriku pun mandul, dan sungguh aku telah sampai usia yang lanjut, itiyah, dan sangat tua renta. Tetapi lihat jawaban Allah, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Kemudian Zakaria mengatakan, Allah berfirman, demikianlah bagiku itu mudah, kata Allah. Bagiku itu sangat mudah, dan sungguh aku telah ciptakan dirimu sebelumnya. Kamu ini dulu enggak ada, kemudian aku ciptakan jadi ada. Kalau hanya engkau meminta kepadaku agar punya anak, itu mudah bagiku, kata Allah. Kemudian Nabi Zakaria minta tandanya. Qala rabbi ij'al li ayah. Taib, kalau seandainya Allah anugerahkan kepadaku keturunan, apa tanda-tandanya? Maka Allah mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin sawiyah. Tandanya bahwa engkau tidak akan bisa bicara kepada manusia selama 3 malam, padahal engkau dalam kondisi sehat. Jadi nanti kalau engkau tiba-tiba tidak bisa bicara, bisu gitu kan, mau ngomong susah, harus dengan isyarat atau dengan tulisan, dan itu selama 3 hari, berarti istri mengandung tuh. Jadi tandanya dibisukan Zakaria selama 3 hari. Kalau engkau suatu ketika tiba-tiba susah bicara, mau ngomong susah, hanya dengan isyarat dan tulisan, berarti istrimu lagi ngandung tuh. Kemudian fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa asiya. Maka ketika betul-betul Zakaria tidak bisa bicara selama 3 malam, tiba-tiba istrinya hamil betul. Maka dengan senang hatinya dia keluar dari mihrabnya. Ingat, mihrab itu bukan mihrab masjid kayak gini, bukan ya. Mihrab itu artinya di sini seperti kan Maryam itu punya mihrab kan,
kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab, setiap Nabi Zakaria masuk mihrab. Apa sih mihrab itu? Jadi mihrab itu ini umpamanya kamar, anggaplah ini satu petak kamar. Kemudian di kamar itu dibuat semacam kayu untuk tempat tinggal di atasnya itu. Itu disebut mihrab itu namanya. Jadi Maryam itu kalau tidur di atas itu, mungkin umpak-umpakan bahasa kitanya ya, dikasih kayu supaya bisa naik ke atas, dikasih tangga. Disitulah Maryam beribadah. Begitu juga Zakaria beribadah di mihrabnya. Jadi ketika tahu istrinya ngandung, dengan bahagianya kemudian Zakaria menemui kaumnya, kemudian memerintahkan kaumnya untuk bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, apa alasannya Nabi Zakaria itu kemudian sangat yakin akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika Nabi Zakaria ini merawat Maryam, Maryam ini masih kecil dan tidak pernah keluar dari mihrabnya. Jadi dia di atas kamarnya itu, kasur di atas kamarnya itu, tidak pernah keluar dari situ. Zikir aja Maryam ini. Jadi suatu ketika Zakaria ini masuk ke mihrabnya Maryam, dan setiap dia mendapatkan melihat mihrabnya Maryam, dia mendapatkan banyak makanan, banyak sekali makanan. Makanya Allah mengatakan kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, ke mihrabnya, sudah banyak makanan, terutama buah-buahan. Lah buah-buahan ini yang tidak ada di musim panas ada pula di musim dingin, yang tidak ada di musim dingin ada pula di musim panas. Makanya lihat bahasa Quran. Nabi Zakaria mengatakan kepada Maryam, anna laki hadza, dari mana buah-buahan ini? Siapa yang mendatangkannya? Sebab kalau seandainya buah-buahan itu ma'ruf, ada di musimnya, tentu Zakaria tidak akan mengatakan anna laki hadza. Dari mana buah-buahan ini? Pasti Zakaria pun akan maklum, umpamanya ini musim kurma, banyak kurma di kamarnya, mungkin ada orang ngasih. Atau lagi musim jeruk, tiba-tiba banyak jeruk, paling Zakaria mengatakan siapa yang ngasih buah-buahan ini, tidak mengatakan anna laki hadza. Itu bahasa Quran. Tiba-tiba Maryam mengatakan apa? Huwa min indillah, ini datang dari Allah. Subhanallah. Ketika Maryam mengatakan demikian, langsung masuk ke akal Zakaria. Kalau seandainya anak kecil Maryam ini saja dengan rajin ibadah di mihrabnya, tidak pernah keluar, bisa diberikan rizki oleh Allah tanpa harus capek-capek mencarinya, tanpa harus menunggu orang mengasihnya, tiba-tiba sudah ada di situ gitu ya. Kemudian yang lebih heran lagi, makanan di musim panas ada pula di musim dingin, buah-buahan di musim dingin ada pula di musim panas. Zakaria berpikir tuh, aku ini sudah tua, istriku sudah hamil, masa Allah nggak mungkin kasih anak kepadaku? Maka lihat bahasa Quran, Allah tidak mengatakan fada'a Zakaria, tapi Allah mengatakan hunalika da'a Zakaria. Pakai hunalik di sini. Apa faedahnya kalimat hunalik di sini? Seolah-olah begini, mumpung ada kesempatan ketika dia melihat Maryam rajin ibadah kemudian diberikan rizki, maka besoknya Zakaria pun ikut cara Maryam, masuk ke mihrabnya, beribadah terus, berdoa terus. Dari situlah kemudian Jibril datang dan menghabar gembirakan kepada Zakaria akan kelahiran Yahya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan itu kedahsyatan doa dan ibadah. Lihat ketika Allah mengatakan malaikat datang ke Zakaria menghabarkan gembira, sedang apa Zakaria? Wa huwa qaimun yusolli, kan gitu ya. Wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi malaikat ketika menghabarkan bahwa Zakaria itu akan melahirkan, atau bukan dia yang melahirkan, istrinya akan melahirkan Yahya, Zakaria sedang sholat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Zakaria sedang tidur, Zakaria sedang ngobrol, Zakaria sedang main, Zakaria sedang jalan? Kok sedang sholat diberikan kabar? Kata para ulama, lihat bagaimana sholat itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Makanya Nabi SAW kalau ada masalah itu segera sholat, kemudian meminta kepada Allah supaya masalahnya diselesaikan.
Maka solat itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia ini. Taib, setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Zakaria seorang putra namanya Yahya. Nabi Yahya ini ikhwatul fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Orangnya aneh. Karena selalu hidup di hutan. Jadi kecil-kecil itu hidup di hutan dia. Dia tidak pernah bergaul dengan kawan-kawan sebayanya. Sendiri dia hidupnya itu. Masih kecil belum balik itu, dia tidak pernah main sama kawan-kawannya. Sampai kawan-kawannya mengatakan, "Hayyanal abmana, yuk kita main sama kita." Mungkin di zaman sekarang, yuk kita main kelereng, main apa lagi, petak umpet, berenang, main futsal gitu ya, di zaman sekarang kan. Apa kata Zakaria? Allah tidak pernah menciptakan aku untuk main-main. Ma khalaqna lila'ib, ma khuliqna lila'ib, katanya. Aku tidak diciptakan untuk main-main, katanya. Kalau kayak Nabi Yahya kan mantap tuh. Pal main bola, aku nggak diciptakan untuk main-main. Gitu. Ya. Main bola, Pal. Ayo, di mana? Ini repot antum. Ya. Tunggu, saya ajak kawan lagi, nularkan penyakit lagi. Jadi bagaimana Zakaria ini mengatakan makhuliqna lila'ib, aku tidak diciptakan untuk main-main. Dari situ dia tidak pernah ikut kawan-kawannya. Dia hidup sendiri. Kadang-kadang dia ke hutan. Jadi kalau ada makanan itu, maka Nabi Zakaria itu karena kelembutan hatinya, semua hewan-hewan di hutan itu dikasih makan sama dia. Sampai akhirnya mulai dari hewan buas sampai hewan jinak itu tidak berani mengganggu Nabi Yahya karena dia yang kasih makan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan di sini, kisah ini dimulai dari surah Maryam. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wa Yahya, ambillah kitab Taurat ini dengan kuat. Dari sini ada faedah apa? Seorang pendakwah itu harus kuat. Allah mengatakan ya Yahya, ambil Taurat dengan kuat. Faedahnya apa? Antum thalabul ilmi, kelak akan jadi dai. Antum tidak boleh lemah. Harus kuat, harus siap menghadapi masalah. Tidak boleh malas. Ini calon dai tidur aja, gimana ceritanya? Ya. Ngobrol saja. Harus kuat, sungguh-sungguh. Seorang calon dai itu harus sungguh-sungguh, harus sabar, siap menghadapi masalah. Karena nanti antum akan dihadapkan dengan berbagai masalah dari mad'u, dari orang yang antum dakwahi. Makanya Allah mengatakan ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Kenapa bil quwwah, dengan kekuatan? Karena tantangannya berat jadi seorang pendakwah itu. Akan ada masalah banyak. Quran ini Allah mengatakan inna aradna al-amanata ilas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha, kan gitu ya, wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan nih agama ini, Quran ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semua tolak. Mereka enggak mau. Karena tahu bahwa amanah menyampaikan Al-Quran itu berat. Wa ashfaqna minha, enggak mau mereka. Fahamalahal insan, manusia pula mau. Makanya Allah mengatakan innahu kana zaluma, gitu ya. Qatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi faedahnya khudil kitaba bil quwwah, antum calon-calon dai harus kuat. Dari sekarang harus kuat, jangan membleh, jangan malas. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami telah memberikan hikmah, ilmu, pengetahuan, kecerdasan kepada Yahya sejak dari anak-anak. Makanya tadi diajak main dia nggak mau. Bahkan suatu ketika Nabi Zakaria ini kehilangan Yahya, namanya anak-anak gitu kan, hilang 3 hari, pusing tuh Nabi Zakaria itu, kemana ini Yahya ini pergi ini. 1 hari tidak ketemu, 2 hari nggak ketemu, 3 hari nggak ketemu, pas hari ketiga baru ketemu. Rupanya Nabi Yahya sedang menggali kuburan, lahat. Kemudian dia duduk di samping lahat itu sambil menangis. Kemudian Zakaria datang dan mengatakan, wahai Yahya, ya bunai, wahai anakku, aku sudah mencari kamu 3 hari. Aku tidak melihat dirimu. Dan ini kuburan siapa? Kau hendak menggali untuk siapa? Kuburan untuk siapa ini?
Yahya sambil menangis mengatakan, karena Yahya itu terkenal bakkain, orangnya itu suka nangis, suka sekali dengan nangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengatakan, ya Abi, bukankah kau yang menghabarkan kepada aku bahwa antara kita ini akan berada di antara sorga dan neraka, dan yang bisa menghantarkan kita ke sorga itu adalah dengan tangisan. Maka aku melihat kematianku di sini, aku menangis. Maka dua-duanya sama-sama menangis akhirnya. Jadi Zakaria itu diberikan kecerdasan luar biasa. Itu sejak kanak-kanak itu. Makanya dia diangkat jadi nabi itu dari kanak-kanak sudah diangkat jadi nabi gitu. Karena Allah berikan kecerdasan. Tidak ada anak-anak di zamannya, bukan lagi anak-anak, orang dewasa yang paham Taurat kecuali Yahya. Jadi Allah sudah pahamkan Taurat itu sejak kecil. Sudah belajar Taurat akhirnya paham. Kayak antum, seusia antum ini sudah hafal Quran plus dengan tafsirnya 30 juz, gitu maksudnya kan, mantap tuh. Ini Quran saja sudah belum hafal, cerita tafsirnya pula kan gitu ya. Jadi Nabi Yahya itu sejak kecil sudah hafal Taurat betul-betul, dan dia memiliki suara indah ketika membaca Taurat. Lihat Allah sifatkan bagaimana sifatnya Yahya ibn Zakaria ini. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Allah mengatakan wa hananan min ladunna, dan kami berikan perasaan sayang dari sisi kami. Jadi Yahya itu terlahir sebagai manusia penyayang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan kami masukkan ke hati Yahya itu perasaan sayang, sayang kepada sesama. Kalimat hanan dalam bahasa Arab, ikhwan, biasanya digunakan untuk kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Itu kalimat hanan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sifatkan Yahya ibn Zakaria ini dengan sifat hanan, penuh dengan kasih sayang? Karena dia punya orang tua sudah tua. Zakaria itu sudah 100 tahun lebih usianya. Artinya sudah kakek-kakek renta. Istrinya juga sama, sudah nenek-nenek. Yang dibutuhkan orang tua yang sudah renta itu kasih sayang dari anak-anaknya. Makanya antum itu kalau pulang sayangi orang tua antum. Diperintahkan apa saja selama tidak maksiat, siap bu, siap pak, begitu. Jangan nantilah, belum tidur, capek. Ini nggak jelas ini. Ya. Lihat Yahya ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Zakaria sudah tua, istrinya sudah tua, berarti Yahya ini harus berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya disifati wa hananan min ladunna wa zakatan, dan kesucian hatinya, wa kana taqiyya, dan dia orang yang bertakwa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat setelahnya, wa barran biwalidayhi. Lihat bagaimana seorang Yahya ibn Zakaria itu orang yang suka berbuat baik kepada orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiya, dan dia tidak pernah sombong dengan orang tuanya dan tidak pernah durhaka dengan orang tuanya. Lihat bahasa Quran, ikhwan. Ketika Allah mensifati Isa dengan mensifati Yahya berbeda. Di sini Allah mengatakan apa? Wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya, pakai asiya. Tapi ketika mensifati Isa apa? Walam yakun jabbaran syakiyah. Ketika Allah menyebutkan Isa menggunakan syakiyah. Ketika Allah mensifati siapa? Yahya, asiya. Apa bedanya syakiyah dengan asiya itu? Kalau syakiyah itu di atasnya asiya, jadi lebih parah lagi, kurang ajarnya gitu ya. Kenapa? Ketika kemudian Allah mensifati Nabi Isa bahwa dia bukan orang yang sombong kepada orang tuanya dan tidak pernah kurang ajar sekali kepada orang tuanya, karena Yahya itu masih ada ibu, masih ada bapak. Sehingga kalau seandainya seseorang anak punya ibu bapak, suatu ketika mungkin dia tidak nurut sama ibunya, kemudian ibunya sakit hati, ada yang kasih nasihat suaminya, memberikan kesabaran. Makanya masih terhibur ibunya dengan suaminya, walaupun anaknya kurang ajar gitu ya. Lah makanya menggunakan Asia. Beda dengan Isa. Isa hanya punya ibu, tidak punya suami gitu ya. Sehingga kalau dia disakiti anaknya, sakit hatinya itu dalam.
Makanya ini juga risalah kepada orang-orang yang hanya punya ibu dan sudah tidak punya ayah. Maka jangan sakiti hati ibu anda, karena sakitnya itu lebih dalam dibandingkan ketika masih ada suaminya. Itu maksudnya di situ ya. Ini pelajaran besar juga bagi antum yang syukur-syukur antum masih punya kedua orang tua. Allah mengatakan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Gak apa-apa kita akhirkan nanti isyanya. Dan sejahteralah atas Yahya pada hari dilahirkan, pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan. Dan itulah keinginan kita, selamat saat dilahirkan, selamat saat diwafatkan, dan selamat saat dibangkitkan. Taib ini kisah daripada dalam surah Maryam. Kita masuk pada kisah inti. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di zaman Nabi Yahya itu hidup 3 nabi. Pertama Zakaria, yang kedua Isa, yang ketiga Yahya. Ini hidup sezaman. Zakaria, Yahya, Isa hidup sezaman. Karena antara Yahya dan Zakaria itu, Yahya dengan Isa itu masih kerabat. Karena Zakaria itu menikah dengan saudari dari saudari dari keluarga Imran. Jadi Imran punya istri namanya Hanan. Kemudian punya adik perempuan dinikahi Zakaria. Kemudian dari Hanan ini lahir Maryam. Kemudian dari Zakaria lahir Yahya. Dari Maryam lahir Isa. Berarti Isa dengan Yahya itu sebutannya apa? Anak paman, anak bibi. Ibnu Kholah namanya ya, anak bibi gitu, jatuhnya anak bibi. Makanya ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, kemudian naik ke langit kedua, berjumpa dengan Isa dan Yahya, dan keduanya adalah Ibnu Kholah, anak daripada bibi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Nabi Isa dengan Nabi Yahya ini berjumpa. Yahya dan Isa ini berjumpa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Nabi Yahya dengan 5 wasiat. Wahai Yahya, aku beri kau 5 wasiat. Kau amalkan 5 wasiat ini, kau dakwahkan kepada Bani Israel dan suruh Bani Israel mengamalkannya. Ketika berjumpa dengan Nabi Isa, Yahya bercerita bahwa dia diberikan 5 wasiat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan menyebutkan wasiat-wasiatnya. Kata Isa, wahai Yahya, kau harus segera menyampaikannya. Apakah aku yang harus menyampaikan wasiat itu ataukah dirimu? Saya takut kalau engkau yang lebih dulu menyampaikan wasiat Allah kepadamu, akan datang adab kepadaku. Begini saja, biar saya yang menyampaikan, kumpulkan Bani Israel. Akhirnya kemudian dikumpulkanlah di Baitul Maqdis Bani Israel. Kemudian Nabi Isa pun menyampaikan wasiat Allah kepada Nabi Yahya. Berapa wasiat? 5 wasiat. Saya ringkas saja karena panjang. Pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan sekutukan Allah dan sembahlah Allah saja. Tauhid. Wasiat pertama tauhid. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Yang kedua, wa amurakum bisalah. Dan aku perintahkan kalian dengan salat. Fa innallaha azza wa jalla yansibu wajhahu liwajhi abdihi ma lam yaltafit fa idza shallaitum fala taltafitu. Yang kedua, laksanakan salat dan jangan menoleh ketika salat, sebab Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada hambanya selama hamba itu tidak menengok dalam salatnya. Kemudian yang ketiga, wa amurakum bisyam. Aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, wa amurakum bisadaqah. Ya. Dan aku perintahkan untuk sedekah. Subhanallah. Sedekah ini tinggi nilainya setelah tauhid, salat dan puasa. Kemudian yang terakhir, wa amurakum bidzikrillah. Dan aku perintahkan kalian untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, maka Rasul mengatakan, sebagaimana Yahya diberikan wasiat 5 perkara untuk disampaikan kepada umatnya, maka aku juga diberikan wasiat oleh Allah 5 perkara agar kusampaikan kepada umatku. Kata Nabi SAW,
wa ana amurakum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Dan saya perintahkan kepada kalian 5 perkara sebagaimana Allah perintahkan 5 perkara kepadaku. Yang pertama bil jamaati, yang kedua bis sam'i, yang ketiga bil ta'ati, yang keempat bil hijrati, dan yang kelima bil jihadi fi sabilillah. Pertama bil jamaah. Maksudnya jamaah ini jangan keluar dari ketaatan kepada pemimpin, karena itu ciri-ciri khawarij. Yang kedua mendengar kepada pemimpin, jangan bermaksiat selama perintahnya itu ma'ruf. Kemudian yang ketiga taat selama perintahnya tidak maksiat. Kemudian yang keempat hijrah. Hijrah di sini maksudnya dari perkara buruk menjadi perkara baik, dari lingkungan buruk menjadi ke lingkungan yang baik, dari negara kafir ke negara Islam, dan begitu seterusnya. Mana hijrah ini luas. Kemudian yang terakhir bil jihad fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah, baik dengan jiwa, dengan harta, dengan waktu, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa di sini antara Yahya dengan Isa itu sezaman, cuman bedanya kalau Yahya itu nabi dan dia meneruskan syariatnya Nabi Musa, menyampaikan Taurat. Tetapi kalau Isa itu bukan hanya nabi tapi rasul, karena diturunkan padanya kitab Injil. Dan yang pertama kali beriman kerasulan Isa adalah Yahya. Jadi Yahya itu didustakan dakwahnya. Justru yang pertama kali beriman kepada Isa itu Nabi Yahya, karena dia juga seorang nabi. Karena kurang lebih para nabi itu ketika berdakwah didustakan.